dari kaum kafir Quraisy, seseorang menyebarkan berita bohong bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah syahid. Berita itu membuat para sahabat radhiyallahu anhu putus harapan. Ketika Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu sedang berjalan, ia melihat Sayyidina Umar dan Sayyidina Talha radhiyallahu anhu berada di tengah kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang sedang bersedih karena berita tersebut. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bertanya, apa yang terjadi pada kaum muslimin sehingga mereka terlihat sangat sedih? Mereka menjawab, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah syahid. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, kalau setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahid, untuk apa kalian hidup? Allahu Akbar. Keluarkanlah pedangmu dan pergilah untuk syahid. Ia sendiri langsung menghunus pedangnya, Allahu Akbar, merengsek pasukan musuh dan bertempur habis-habisan hingga syahid. Allahu Akbar. Nah, itu ya. Cerita ini, untuk apa lagi kita hidup kalau Rasulullah meninggal? Mari kita hunuskan pedang. Faedah. Maksud ucapan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahid, untuk apa kalian hidup? Sebagai pejuang yang telah membuktikan hidupnya untuk orang yang dicintainya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang dicintainya telah tiada, apa artinya hidup ini? Dengan semangat itulah ia rela mengorbankan nyawanya. Kisah berikut. Kisah pesan Sayyidina Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Ketika perang Uhud sedang berkecamuk, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana keadaan Sayyidina Sa'id bin Rabi? Apa yang terjadi padanya? Lalu beliau mengutus seorang sahabat untuk mencarinya. Sahabat itu pun mencarinya di antara para sahabat sambil memanggil-manggil namanya. Barangkali ia masih hidup. Sahabat itu berteriak, saya diutus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui keadaan Sa'id bin Rabi. Allahu Akbar. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari suatu tempat. Sahabat itu segera menuju ke tempat tersebut dan ia melihat Sayyidina Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu tergeletak dengan sisa-sisa napasnya di antara 7 orang musuh yang telah ia bunuh. Allahu Akbar. Ketika didekati Sayyidina Sa'ad radhiyallahu an berkata, sampaikan salamku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya derajat yang lebih tinggi dan mulia melebihi nabi-nabi atas jasanya terhadap umatnya. Allahu Akbar. Dan katakan kepada kaum muslimin, jika orang-orang kafir berhasil mendekati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di antara kalian masih ada seorang yang berkedip, yakni masih hidup, maka pada hari kiamat, apapun alasanmu,
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Setelah mengucapkan yang demikian, lalu menghembuskan napas terakhir. Faedah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada Sayyidina Sa'ad bin Rabi radhiyallahu an dengan sebaik-baik pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang sahabat atas jasanya kepada umat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah membuktikan cinta mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengorbankan nyawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memenuhi kubur mereka dengan nur. Meskipun dengan luka dan kesusahan, mereka tetap menjalaninya tanpa beban, tanpa mengadu, tanpa mengeluh, tanpa rasa takut dan gentar. Allahu Akbar. Singkatnya, demi menjaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sanggup mengorbankan jiwa dan apapun juga. Allahu Akbar. Jiwa dan apapun juga, termasuk kapling-kapling yang masih ada. Masih kapling-kapling yang masih ada. Tanah-tanah saudara. Dijual semua. Kisah yang ke-10. Seorang wanita datang menjumpai Sayyidina Aisyah radhiyallahu an dan berkata, "Antarkan aku untuk menziarahi kubur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu an membukakan makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu pun menziarahinya sambil menangis dan terus menangis sampai meninggal dunia. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apakah perasaan cinta seperti itu masih dapat kita jumpai? Dengan bersiara, ia tidak dapat menahan dirinya sehingga dia meninggal dunia di tempat itu. Cover.